Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2024. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin menginformasikan mengenai surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor 4216-GT.01.GT.01.03 tentang penjelasan teknis terkait pendaftaran seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru. P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini Bapak Ibu di sini saya informasikan dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Bersama ini kami sampaikan penjelasan teknis lebih lanjut sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, pada poin 1 dijelaskan bahwa kriteria pelamar yang dapat mendaftar pada seleksi P3K jenis fungsional atau jabatan fungsional guru tahun 2024 sesuai diktum pertama Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu adalah pelamar prioritas. Lalu yang kedua adalah guru ex-THK 2, kemudian guru non-ASN di instansi daerah, dan yang keempat adalah lulusan PPG. Jadi Bapak Ibu terdapat 4 urutan prioritas Bapak Ibu ya. Yang pertama pelamar prioritas, guru ex-THK 2, guru non-ASN, dan lulusan PPG. Nah Bapak Ibu, pada poin 2 dijelaskan lagi bahwa pelamar prioritas pada poin 1A. Jadi yang ini Bapak Ibu, pelamar prioritas pada poin 1A itu dibagi lagi Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud pada poin 1A adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, pelamar prioritas yang dimaksud di sini adalah bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan sudah memenuhi ambang batas, nilai ambang batas, tetapi belum mendapatkan formasi Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun 2024 ini Bapak Ibu yang termasuk dalam kriteria tersebut mendapat prioritas nomor 1 Bapak Ibu. Prioritas utama untuk pengadaan jabatan jenis fungsional guru tahun 2024. Lalu Bapak Ibu, di sini dijelaskan lagi sesuai diktum kelima dan diktum keenam Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024, kondisi unit kerja pelamar beserta unggahan yang wajib disampaikan sebagai berikut. A. Pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri melampirkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah induk yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau PLT. Lalu B. Pelamar prioritas yang aktif mengajar pada sekolah non-instansi atau non-instansi pemerintah atau swasta Bapak Ibu ya, atau yayasan, yaitu dengan melampirkan surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari ketua yayasan. Lalu yang C adalah pelamar prioritas yang tidak terdata aktif dalam Dapodik, melampirkan surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari kepala dinas pendidikan instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu, pelamar prioritas yang dimaksud di sini adalah bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan sudah mendapatkan nilai ambang batas Bapak Ibu ya, atau lewat dari passing grade tetapi masih belum mendapat formasi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di sini prioritas nomor 2 adalah guru ex-THK 2. Penjelasannya Bapak Ibu, guru ex-THK 2 yang dimaksud pada poin 1B adalah pegawai yang terdaftar pada pangkalan data ex-THK 2 BKN Bapak Ibu ya, dan terdata aktif pada Dapodik. Jadi selain Bapak Ibu yang terdata di pangkalan data ex-THK 2, Bapak Ibu juga harus aktif di Dapodik Bapak Ibu ya, sebagai guru di instansi pemerintah atau sekolah negeri. Jadi ex-THK 2 yang aktif di sekolah negeri Bapak Ibu ya.
Lalu pelamar XTHK 2 wajib melampirkan atau mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah atau PLT. Nah, yang nomor 3 Bapak Ibu di sini adalah guru non ASN di instansi daerah. Penjelasannya Bapak Ibu di sini adalah pelamar guru non ASN yang dimaksud pada poin 1C berdasarkan Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 terdiri dari yang A, pegawai non ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN Bapak Ibu ya. Jadi pegawai non ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN. Jadi Bapak Ibu yang masuk database BKN Bapak Ibu ya. Jadi guru honorer yang masuk database BKN. Lalu yang B Bapak Ibu, guru non ASN terdata aktif pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi pemerintah yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Nah ya, kalau yang B ini Bapak Ibu tidak terdaftar di database BKN tetapi memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun Bapak Ibu ya, atau 4 semester secara terus-menerus. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan lagi bagi pelamar guru non ASN Dapodik wajib melampirkan atau mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah atau PLT. Lalu Bapak Ibu yang nomor 5 atau di sini prioritas nomor 4 Bapak Ibu ya, lulusan PPG. Nah, penjelasannya Bapak Ibu, lulusan PPG yang dimaksud pada poin 1D adalah lulusan transformasi pendidikan profesi guru atau PPG mulai angkatan tahun 2022 yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Lulusan PPG dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang tersedia formasi P3K guru. Jadi Bapak Ibu, khusus bagi Bapak Ibu yang lulusan PPG itu bisa melamar Bapak Ibu ya ke sekolah yang membuka formasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bebas memilih sekolah yang buka Bapak Ibu ya, yang buka formasi untuk jabatan fungsional guru. Tetapi Bapak Ibu tentu saja untuk prioritas kelulusan Bapak Ibu itu diurutkan ya, mulai dari pelamar prioritas, guru XTHK 2, guru non ASN, baru lulusan PPG. Jadi Bapak Ibu walaupun lulusan PPG ini mendapatkan nilai lebih tinggi daripada guru non ASN, tapi tetap prioritasnya adalah guru non ASN dulu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, pada poin nomor 6, pelamar pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 wajib memiliki NIK yang telah tervalidasi Dukcapil pada proses pembuatan akun SSC ASN. Jadi Bapak Ibu, NIK Bapak Ibu itu harus valid Bapak Ibu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu pastikan lagi NIK Bapak Ibu itu sudah valid. Bisa Bapak Ibu cek di Dukcapil Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu pada poin nomor 7, panitia seleksi daerah atau Panselda agar memastikan seluruh pelamar dari semua kategori untuk melamar dan mengikuti seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 dalam rangka penuntasan guru non ASN di instansinya Bapak Ibu. Kemudian jadwal pelaksanaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 bagi pelamar prioritas kategori guru XTHK 2 dan pelamar yang terdaftar dalam database tenaga non ASN pada BKN berbeda dengan pelamar kategori lainnya. Nah, Bapak Ibu di sini pada poin 8 diperhatikan lagi bahwa jadwal pelamar prioritas guru XTHK 2 dan guru non ASN itu dibedakan dengan jadwal lulusan PPG Bapak Ibu. Jadi pelamar prioritas guru XTHK 2 dan guru non ASN itu bisa melamar pada tahap 1 Bapak Ibu. Sedangkan lulusan PPG itu melamar pada tahap 2 Bapak Ibu ya, pada tanggal 27 November ya kalau tidak salah. Pada tanggal 27 November. Lalu Bapak Ibu pada poin 9, pelamar pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4 dan atau sertifikat pendidik yang merujuk pada Surat Edaran Dirjen GTK nomor 1311 B.B1 HK 0401 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu wajib S1 ya. Wajib S1 atau memiliki sertifikat pendidik. Pada poin nomor 10 Bapak Ibu, kualifikasi pendidikan pada nomor 9, pada poin 9 dikecualikan
untuk pemenuhan kebutuhan guru P3K di wilayah otonomi khusus wilayah Kepulauan Papua. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang berada di daerah Kepulauan Papua itu tidak wajib S1 Bapak Ibu ya. Kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik tersebut untuk jabatan guru kelas TK dan guru kelas SD paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat. Nah, jadi Bapak Ibu untuk daerah khusus Kepulauan Papua itu bisa menggunakan ijazah SMA Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya, menengah atas atau telah mengikuti program pendidikan guru selama 2 tahun. Jadi Bapak Ibu ijazahnya itu minimal SMA Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, pada poin nomor 11, pengadaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah Panselda yang terdiri dari seleksi administrasi, pengecekan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar yang harus diikuti oleh semua kategori pelamar, lalu seleksi kompetensi Bapak Ibu ya. Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan selain pelamar prioritas dapat mengikuti seleksi kompetensi. Pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2001 dengan mengambil nilai tertinggi. Oh Bapak Ibu, jadi pada poin 11B ini Bapak Ibu khusus pelamar prioritas itu tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi Bapak Ibu ya. Jadi setelah seleksi administrasi dan dinyatakan lulus, maka tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi khusus pelamar prioritas Bapak Ibu ya, karena masih menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, di luar pelamar prioritas itu harus mengikuti seleksi kompetensi Bapak Ibu. Poin 12 Bapak Ibu, materi seleksi kompetensi pada pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 yang wajib diikuti meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan menggunakan sistem komputer assist test atau CAT Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di sini pada poin 13, afirmasi berupa penambahan nilai kompetensi teknis paling tinggi sebesar 100% dan nilai paling tinggi kompetensi teknis diberikan bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bagi yang punya sertifikat pendidik itu otomatis nilai teknisnya 100% Bapak Ibu ya. Nilai kompetensi teknisnya itu 100% Bapak Ibu. Khusus bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi yang ini ya, seleksi kompetensi teknisnya otomatis 100% Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di nomor 14, kelulusan pelamar berdasarkan Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 pada diktum kedua 28 dan 29 ditentukan berdasarkan peringkat terbaik dengan urutan kategori pelamar sebagai berikut. A. Pelamar prioritas. Pelamar prioritas Bapak Ibu di sini jelaskan peringkat bagi pelamar prioritas diurutkan berdasarkan urutan kriteria pelamar pada tahun 2021. XTHK 2, guru non ASN sekolah negeri, lulusan PBG dan guru swasta. Jadi Bapak Ibu, pelamar prioritas juga masih dibagi-bagi lagi Bapak Ibu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu pelamar prioritas itu masih dibagi-bagi lagi Bapak Ibu sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan, yaitu XTHK 2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG dan guru swasta Bapak Ibu. Jadi contoh kasusnya Bapak Ibu, apabila di suatu sekolah itu membutuhkan 1 guru kelas dan Bapak Ibu termasuk guru prioritas, itu akan diseleksi lagi Bapak Ibu. Guru prioritas yang XTHK 2, guru non ASN sekolah negeri, lulusan PPG atau guru swasta Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta guru prioritas itu atau pelamar prioritas itu sudah pasti lulus Bapak Ibu ya. Masih ada perankingan lagi atau urutannya Bapak Ibu. Lalu B, guru XTHK 2. Lalu yang C, guru non ASN yang terdaftar di database BKN Bapak Ibu ya. Lalu guru non ASN yang terdaftar di Dapodik atau tidak masuk database BKN tetapi memiliki masa kerja aktif paling sedikit 2 tahun atau 4 semester. Lalu urutan yang kelima adalah lulusan PPG. Poin 15 Bapak Ibu, berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 29, bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi berhak mengajukan sanggahan yang dapat dilakukan melalui akun masing-masing pelamar pada laman SSC ASN.
Jadi bagi Bapak Ibu yang dinyatakan TMS Bapak Ibu ya, atau tidak lulus administrasi, itu bisa melakukan sanggahan Bapak Ibu. Pada poin 16 Bapak Ibu, sesuai amanat Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 pada diktum ke-13 demi kelancaran pelaksanaan pengadaan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024 berjalan dengan baik, Panselda diharapkan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek khususnya dalam proses verifikasi administrasi atau berkas terkait dengan status kriteria pelamar, masa kerja, sertifikat pendidik, ijazah, dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar selektif Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat Bapak Ibu ya. Dan semoga Bapak Ibu bisa lulus dan semuanya menjadi P3K di tahun 2024 ini Bapak Ibu ya. Amin. Baik, demikian informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.